Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan materi kita tentang pembahasan di Express.js, di mana di sini kita akan coba untuk melanjutkan lagi ini ya, kode kita. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari tentang middleware. Jadi sekarang kita coba untuk menggunakan yang namanya konsep MVC, teman-teman. Nah, jadi coba saya bikin di sini sebuah teks udah ada ya. Oke, jadi ada yang namanya konsep MVC ya, di mana di sini itu ada model, view dan controller. Sebenarnya kita tidak menggunakan full ya. Jadi di sini kita akan fokus kepada controller, model dan root sih sebetulnya ya. Jadi ada tambahan roots. Nah, untuk di video kali ini kita coba untuk fokus untuk membuat sebuah fungsi controller dan roots. Jadi fokus kita di video kali ini itu adalah controller dan roots. Nah, untuk fungsi daripada model sendiri itu kita nanti menggunakan query gitu ya. Di sini kita menggunakan query. Jadi modelnya itu tidak bisa kita langsung direct langsung. Jadi nanti kita di video selanjutnya akan coba bahas lebih lengkap ya soal model. Nah, untuk view-nya sendiri nanti kita akan menggunakan React.js. Nah, untuk nanti konsumnya itu menggunakan API lah ya. Karena kan kita memang belajar untuk membuat sebuah API gitu. Nah, setelah itu kita coba untuk mengakses ini kita ya, MySQL kita, di mana di sini saya menggunakan MySQL. Jadi jangan lupa untuk install dulu MySQL 2. Jadi npm install MySQL 2. Setelah itu jalankan sampipi kalian. Kalau di sini saya namanya manager OSX ya. Nah, apa nih? Oke. Ini kalau kalian nemu error kayak gini, pakein aja sudo, terus masukin password kalian. Kalau yang nggak bisa sudo kayak Windows, kalian coba jalanin as administrator ya, terminalnya, atau si project kalian jalanin as administrator. Seharusnya udah bisa ya. Ya, ini udah jalan, dan di sini saya sudah ada MySQL 2. Terus jalanin juga sampipi kalian. Di sini saya udah jalanin MySQL database dan Apache web servernya. Habis itu coba dibuka Chrome-nya, jalanin localhost, buka phpMyAdmin, dan kita coba untuk buat konfigurasinya dulu gitu ya. Ini kita udah buka phpMyAdmin. Nanti dari sini kita coba untuk bikin konfigurasi. Bentar, saya minum dulu. Oke, di folder root kita coba untuk buat satu folder namanya config. Jadi ini fungsinya untuk konfigurasi. Biasanya saya namanya database.js atau db ya, db.js kayak gini. Nah, db.js ini kita bikin satu kode config, di mana fungsinya adalah untuk menghubungkan antara program Node.js kita dengan program Express.js kita dengan database kita gitu ya. Nah, anyway di sini kayaknya kita pakainya src dulu kali ya, biar kelihatan lebih rapih gitu ya. Nah, di sini ada config, terus nanti ada controller juga ya, controller kayak gini, sama ada root. Jadi kita pakai root juga. Nah, untuk config-nya sendiri kita coba untuk panggil atau kita import dulu si MySQL kita. Jadi MySQL kita from MySQL 2 gitu ya. Karena memang dia diambil dari ini ya, dari library MySQL gitu. Nah, di sini kita pakai promise ya, kayak gini. And then kita coba untuk bikin pool gitu ya, untuk koneksi kita menggunakan MySQL 2. Jadi saya bikin di sini satu variabel namanya constdb. Constdb ini kita memanggil MySQL. Terus kita create connection pool ya, atau create pool kayak gini. Set. Nah,
Di sini kita coba untuk berikan konfigurasinya. Contoh hostnya, ya misal hostnya ini kita menggunakan localhost gitu kan, localhost. Terus juga untuk usernya, kalau di MySQL itu biasa root usernya itu usernya root ya, user root, and then passwordnya biasanya kosong gitu kan, set kayak gini. Terus juga nama database kita. Nah, untuk nama database kita harus bikin dulu nih di sini. New, atau teman-teman kalau mau menggunakan SQL gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau manual, klik new and then create database. Di sini kasih database name-nya apa, terus nanti tinggal di create gitu ya. Cuman di sini saya coba ajarin menggunakan query gitu ya. Jadi cara buatnya gampang, kita tinggal create database and then nama database-nya. Contoh di sini adalah belajar express.db aja ya, db express deh, express. Nah, ini kita coba jalanin menggunakan go. Nah, nanti dia udah jalan. Di sini ada db express gitu kan. Nah, di db express ini kita bisa langsung tambahin table sebetulnya. Let's say ada table user gitu kan. Cuman di sini saya coba untuk membuat menggunakan query juga gitu ya, biar lebih mantap gitu ya. Kalau misalnya kita bikin semuanya itu by kode gitu. Nah, untuk membuat tabelnya kita tinggal bikin create table kayak gini, and then nama table, misal di sini users. Nah, pakai kurung buka kayak gini, kurung buka biasa ya, kurung tutupnya. And then di dalamnya itu kita tinggal kasih let's say atributnya gitu ya. Ada ID itu integer gitu kan. Terus di sini auto increment. Karena menggunakan MySQL jadi dia pakainya auto increment primary. Terus kita let's say kasih username. Ini berarti kita pakainya varchar ya. Varcharnya itu dikasih length-nya misal 255 ya. Ini maksimum length. Terus jangan biarkan dia kosong. And then kita kasih misal email gitu ya. Ini juga varchar. Terus itu ada 255. Kalau email kayaknya nggak sebanyak itu ya. Bisa lah kita kasih 100 gitu kan. Not null. Oke. And then kita jalanin, kita go. Nah, nanti akan ada table user di mana di sini ada ID user email gitu ya. Di sini juga kita bisa input gitu ya. Jadi ini ada kode awalannya. Jadi katanya kalau misalnya kita mau ambil select bintang, artinya kita coba panggil semua yang ada di dalam table user di mana itu satu gitu ya. Ya, maksudnya gimana tuh? Sing juga lama-lama ya. Oke, di sini coba kita pakai SQL-nya, and then kita coba insert into di mana kita ingin menginsertkan sebuah nilai gitu ya. Nah, kita coba insert into user di sini sebagai table. Jadi untuk ini gimana ya ininya ya? Pagar ya. Jadi untuk untuk rumus lagi. Untuk kodenya itu adalah insert into nama underscore table gitu ya. Terus kurung tutup kurung buka, di sini apa misal atribut gitu ya, atribut yang ada di dalam table. Tadi kan ada user gitu kan, username, terus juga ada email gitu. Terus values, nah valuesnya misalnya apa gitu ya, misal namanya Dici gitu kan. Karena dia tadi varchar ya pakai petik ya. Terus emailnya misal diki@gmail.com gitu kan. Nah, ini contoh aja nih ya. Oke, dari kode ini kita bikin gitu ya, insert into. Nama tabelnya adalah users. Terus tadi ya ada field username. Ada field email. Masukkan values-nya. Misal Diki tadi ya. Sama Diki@gmail.com. Oke, ini dikasih kurung tutup juga ya teman-teman. Oke,
Di sini saya jalanin. Oke, kita udah insert into, jadi nanti ada data kita nih, ya. ID-nya nggak perlu kita buat, karena memang dia tadi kita udah set dia primary key dan dia auto increment gitu ya. Jadi nanti dia akan otomatis ada. Let's say kalau misalnya kita input lagi gitu ya, misal saya inputin lagi insert into users. Tadi ya tabelnya username, ada juga email, and then values-nya itu misal saya tambahin Anata gitu ya, dengan emailnya itu anata@gmail.com kayak gini. Nah nanti kalau kita jalanin langsung ada ID-nya 2 gitu ya. Oke, itu aja untuk yang database-nya. Jadi kita bikin simple aja ya, namanya DB Express. Berarti di sini untuk kita coba untuk di bagian config-nya itu kita panggil database gitu ya. Database. Nah, di sini nama database-nya itu apa tadi ya? DB_express. Kayak gitu. Nah, di sini sebetulnya ada beberapa konfigurasi lagi ya. Let's say kita pakai wait for connection-nya kita jadiin true. Ya, jadi kita coba baca dokumentasi. Determines the pool's action when no connection are available and the limits has been reached. If true, the pool will queue the connection request and call it when one becomes available. If false, the pool will immediately call back with an error. Jadi nanti dia akan menunggu gitu ya. Jadi ini sama kayak fungsi callback lah. Ibaratnya kalau misalnya dia belum ada ya dia akan memberikan sebuah fungsi callback error gitu ya kalau misalnya dia belum terkoneksi. Kalau misalnya sudah, maka dia akan memasukkan kita ke dalam antrian. Makanya tadi ada queue-nya ya. Terus let's say kita bikin ada konfigurasi connection limit. Connection limitnya misal kita bikin 10, terus untuk queue-nya, queue limitnya kita bikin 0. Kayak gitu, and then di sini kita export default DB gitu ya. Oke. Sudah export default, and then barulah kita bisa bikin sebuah controller. Di sini saya bikin user controller.js gitu ya, user controller.js. Di user controller.js kita coba untuk membuat konsep CRUD gitu ya. Jadi apa sih itu CRUD gitu ya? CRUD itu adalah create ya, read, update, delete. Nah, ini ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk membaca, mengupdate atau ya melakukan pembaruan, terus juga ada delete gitu ya. Nanti update itu biasanya berdasarkan ID gitu ya. Mungkin di next video saya coba untuk bikin ini ya, PPT penjelasan tentang CRUD, konsep-konsep database kayak gitu ya. Kalau di sini kita cuma fokus ke bagian kode sih. Oke. Kita coba untuk import dulu, di mana semuanya itu sudah kita import di dalam database. Jadi kita import db from titik-titik gitu ya. Titik-titik di sini itu untuk memasukkan ke dalam directory gitu. Oke, kita coba ya. Titik-titik slash artinya kita masuk ke dalam directory setelah directory punya kita. Jadi kalau misalnya kita pakai titik slash saja, itu masih di directory kita yang sama gitu ya, satu level. Cuman kalau misalnya kita ada di luar dari directory kita, maka kita harus pakai titik 2 untuk masuk ke config di sini gitu ya. Nah, habis itu baru kita menggunakan db ya kan. Jangan lupa untuk menggunakan ekstensinya gitu ya. Jadi supaya dia bisa diakses, nanti akan error gitu kalau misalnya nggak pakai ekstensinya. Terus kita coba export. Di sini kenapa kita bikin export duluan? Karena nanti akan ada banyak gitu ya yang akan kita export gitu. Maka kita export, bukan export default ya. Karena export default hanya bisa dilakukan satu kali. Ya, jadi kita menggunakan export aja gitu ya. Let's say di sini kita menggunakan get all user. Menggunakan fungsi ini ya, fungsi arrow. Nah, di sini kita harus membuat parameter request
dan respon gitu ya. Nah, sama juga kita menggunakan asynchronous di sini, konsep async await ya. Jadi kita coba menggunakan try catch untuk handling error gitu ya, ketika nanti berhasil. Nah, di sini saya coba untuk bikin satu buah variabel, namanya itu adalah users gitu kan. Terus kita coba panggil await db.execute. Nah, untuk query-nya sendiri itu kita menggunakan select bintang from nama table gitu ya, nama table. Jadi yang ada di sini tadi itu kan, ketika kita melakukan SQL di sini kan, di sini ada gitu ya, select bintang from nama table gitu kan. Ketika dijalankan maka dia akan menjalankan semua nih, datanya ada semua gitu kan. Makanya namanya adalah get all user gitu. Kalau misal kita menggunakan nanti get all user by ID, nah itu nanti beda lagi nih query-nya gitu ya. Nah, di sini setelah itu barulah kita menyimpan semuanya itu di dalam sebuah array ya. Ini hitungannya kita taruh di dalam sebuah ini ya, destructuring menggunakan array gitu ya. And then kita coba untuk berikan status gitu ya, respond.status kayak gini. Itu menjadi 200, dan untuk JSON-nya kita coba panggil si users. Jadi apapun yang nanti terjalankan di dalam sini, kita lempar nilai statusnya 200 dan kita coba lihat apa aja yang udah masuk ke dalam si array kita di query select bintang from users gitu. Nah, untuk bagian error kita coba statusnya itu adalah 500 ya. Ini nanti kita coba untuk perdalam lagi deh untuk yang HTTP respon, itu ada banyak. Dimana nanti JSON-nya itu kita akan coba bikin sebuah message gitu ya, message error. Nah, message error ini misal kita bikin failed gitu ya, fail to fetch users kayak gini. Oke. Nah, nanti kalau misal kita jalanin, berarti kita harus bikin roots-nya dulu. Dimana di roots ini kita harus bikin satu nama file ya. Namanya itu adalah user roots kayak gini. .js. Nah, user roots ini kita panggil si fungsi kita gitu ya. Yang pertama itu ya kita harus memanggil si fungsinya. Jadi import bla 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 gitu ya, from apa? Misal tadi ya kita menggunakan controller, berarti titik 2 kali and then controller, terus kita panggil user controller kita .js, jangan lupa. Terus baru kita panggil fungsinya. Fungsinya tadi adalah get all user gitu kan. Get all users kayak gini. And then baru kita import express kita. Jadi karena kita ingin menggunakan router gitu ya dari express, jadi kita harus import dulu express kita gitu kan. Express from express. Nah, di sini ada titik 3 kayak gini, biasanya kita belum masukkan ke dalam development ya. Jadi pastiin juga npm install untuk development nih. npm install atau npm i min dev add types /express gitu ya. Ini yang menggunakan npm. Kalau misalnya kalian menggunakan yarn, dia menggunakan ini ya. Jadi yarn add min d gede gitu ya. Gini ya, bentar. Yarn add min dev tadi ya, add type /express kayak gitu. Ini untuk yang yarn. Tapi kalau yang npm kita tinggal copy aja sih. Nah, ini karena saya belum jalanin dia by administrator gitu ya. Kalau misalnya di MacBook dia pakainya sudo aja sih biar nggak repot. Nah, nanti dia akan hilang yang titik 3-nya. Barulah kita menggunakan konsep router gitu ya. Jadi di sini saya panggil satu buah variabel namanya router, and then kita coba panggil express.router gitu ya. Router mana tadi? Nah, gini. And then routernya ini kita ekspor default aja karena dia cuma satu ya. Default router nanti untuk dipanggil gitu ya. Baru di sini kita bikin satu ini ya,
endpoint gitu ya, router, let's say router.get, karena kan kita mau menggunakan ini ya, HTTP request get gitu ya, untuk memanggil nilai daripada get all user gitu ya. Dia sebetulnya untuk best practice banyak ya, jadi nanti kita coba untuk bahas konsep dari HTTP request gitu ya, respon dan request. Nah di sini tuh kita menggunakan endpointnya itu misal let's say users/users and then kita panggil get all user. Jadi nanti setiap kali kita menjalankan /users, maka kita akan memanggil get all user gitu ya, fungsi get all user. Setelah itu baru kita panggil, ini ada beberapa ya yang perlu kita install. Coba sebelum kita memanggil kita installin dulu. Oke, saya lupa mulu nih harus pakai ini. Terus yang express sessionnya juga sama biar nggak ada error. Ice. Oke, nah ini udah. Oke, ini udah. Baru kita coba untuk import tadi ya. Let's say kita import, namanya adalah user controller kayak gini. Controller. And then from tadi titik slash berarti ya. Dia ada di src, kita slash lagi ke controller, kita coba kok controller sih, user root ya. User root. Ini src root plus user root.js kayak gini, and then di paling bawah, karena di sini kita udah inisialisasi app-nya ada di atas, maka harus wajib di bawah app ya, jadi nggak bisa di atas, nanti di error. Jadi kita coba taruh aja di sini ya. Untuk yang ada endpoint user di sini itu kita coba matiin dulu karena kita takutnya nanti bentrok gitu ya. Nah di sini kita coba app.use kayak gini. Terus kita panggil fungsi kita gitu ya. Tapi di sini kita coba tambahin endpoint API deh, biar nanti kita harus mengaksesnya by API dulu baru router kita gitu ya. Nah di sini kita panggil user kita, user roots kayak gitu. Habis itu kita coba testing, kan itu ya. Oh iya, mungkin di video sebelumnya itu saya lupa untuk menambahkan .env. Jadi teman-teman silahkan untuk mengakses .env. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ternyata dapat error kayak gini, ini saya coba jalanin dulu ya, notinmon index. Nah nanti ketika saya coba jalanin di localhost 4000, dia akan something may broken gitu kan, akan menjalankan middleware kita yang melakukan error. Kenapa? Di sini kita baca. Katanya adalah secret option required for session. Jadi di sini untuk sessionnya itu belum kebaca nih, proses dari env session secret yang ada di bagian .env saya nih. Nah caranya adalah menggunakan inisialisasi .env yang tadi saya lakukan. Jadi saya import gitu ya, .env from .env kayak gini. And then di bawahnya saya coba buat config gitu ya. Jadi .env.config kayak gini. Setelah itu nanti barulah kita bisa akses gitu ya. Nah, masuk ke halo dunia. Artinya sudah jalan karena kita bikin root path kita itu di halo dunia. Artinya dia udah nggak ada crash lagi. Kita udah bisa menggunakan API kita. Sekarang waktunya kita testing API kita untuk get all users kayak gini. Nah sekarang kita udah dapat semua data yang ada di dalam database kita. Mungkin itu ya untuk get all user. Jadi alurnya ya kita ke config, buat controller, buat routes, baru kita panggil di bagian index kita gitu ya. Nah di sini akan ada banyak ya export. Kita coba bikin lagi juga untuk yang get all user by ID. User by ID. Nah ini kita bikin sama ya, menggunakan arrow function, dimana di bagian arrow function ini kita menggunakan konsep passing await, rect dan respond gitu ya. Baru di sini kita coba untuk buat sebuah ini ya, pemanggilan query sama lah ya kayak yang tadi. Jadi kita coba untuk panggil dulu, tapi
Di sini kita tuh butuh yang namanya ID, teman-teman. Jadi pastiin kita memanggil ID-nya terlebih dahulu dari body ya. Jadi parameter ya. Parameter tuh yang ada di sini. Nanti kan kita let's say mau akses satu gitu kan. Nanti ini tuh kita ambil menggunakan kode kayak gini. Jadi request param. Jadi nanti dia akan mengambil data yang kita lempar di sini nih, yang satu kayak gitu atau 2 ya, dia berupa integer sih nantinya. Nah, habis itu barulah kita menggunakan konsep try catch lagi untuk menghandling error kita kalau misalnya nanti ada error. Terus di sini kita sama ya kayak tadi ya, bikin satu buah destructuring menggunakan array. Di sini users juga kita pakai await db.execute. And then kita panggil si query kita gitu ya. Select bintang from user. Nah, baru kita bikin sebuah kondisi. Kalau di pemrograman kan kita pakainya if gitu ya, conditional statement. Cuman kalau di database kita menggunakan where gitu ya. Where artinya sama aja sih sebetulnya. ID itu sama dengan tanda tanya. Artinya itu kayak yang mana gitu ya, atau ya lebih ke pemanggilan kondisionalnya. Nah, barulah tanda tanyanya itu akan diisi dengan ID yang kita panggil ada di sini. Kayak gitu. Habis itu baru kita bikin sebuah conditional memanggil ketika user gitu ya. Users ya. Ini kan dia kita panggil cuma satu ya, bukan jamak. Jadi kita panggil user aja deh. Kayak kalau user tuh kurang pas gitu. Nah, .length ternyata sama dengan 0 ya. Maka kita coba untuk return respon lah ya, respon status. Respon statusnya itu adalah 404. JSON yang kita kirimkan itu adalah berupa message kayak gini. And then message-nya itu adalah user not found. Jadi tidak ditemukan ya, user not found. Jadi ketika nanti user length-nya itu 0, artinya dia tidak ada gitu ya. Jadi user yang kita jalankan itu belum terdaftar. Sebetulnya jalan gitu ya, tapi dia tidak ditemukan. Karena mungkin ya yang kita panggil itu bukan yang yang betul gitu ya, yang memang sudah terdaftar. Saya coba kasih contoh nanti ya. Habis itu kita di sini baru buat ketika yang ini tidak dijalankan, artinya else-nya gitu ya, res.status, barulah dia 200 karena kita sudah menemukan gitu ya. JSON kita lempar nilai JSON-nya itu adalah user 0 kayak gini. Karena kita cuma panggil data pertama yang keluar gitu ya. Nah, untuk handling error kita coba pakai konsep yang tadi sama ya, res.status. Di sini statusnya itu 500 karena dia tidak ditemukan gitu ya. Bukan nggak ditemukan, nggak jalan malah ya. Error gitu kan, error. Di sini kita misal bikin fail sama ya, to fetch. Apa sih tadi? Fail to fetch user by ID. Oke, kita coba tes sekarang. Ini untuk yang nilai semuanya. Habis itu, kita tidak bisa langsung tes ya, karena kita belum panggil di bagian root kita. Jadi sebelum itu kita harus export. Tadi udah kita export ya, baru kita import gitu ya. Ya benar, baru kita import. Di sini kita import get all user by ID kayak gitu. Terus baru kita bikin router.get, karena dia tetap ya untuk requestnya dia tetap get, dimana di sini tetap pakai user. Tapi di sini kayaknya kita lebih cocok panggilnya samain aja lah ya. Tapi kita tambahin ini ya, .2 ID. Jadi kita panggil parameter yang di sini lah. Tuh. Jadi nanti nilai yang ada di sini itu diteruskan ke fungsi get all user by ID kita. Gitu. Nah, ini udah tinggal jalanin. Belum ya?
Oke, bentar di indeks. Seharusnya udah sih. Kita coba untuk cek lagi kira-kira ada yang error atau tidak. Padahal ID kita udah betul, DB juga udah betul. Oh alah. Oke, itu ya. Salahnya itu ada di bagian sini nih. Jangan lupa untuk memberikan slash. Oke. Nah, nih ya. Kita udah dapat, berarti nilainya itu sudah sesuai. Jadi ketika kita menjalankan si ID kita udah dapat nilai berdasarkan ID-nya. Kalau misalnya kita jalanin kayak 3 gitu ya, nah usernya tidak ketemu gitu ya. Oke, jadi mungkin itu ya untuk yang get all user by ID. Terus baru kita coba untuk bikin fungsi create user gitu ya. Jadi di sini export const create user. Nah, create usernya karena dia cuma satu-satu, jadi kita bikinnya itu adalah tunggal. Async request gitu ya. Kayak gini. Nah, tetap sama kita bikin const. Nilai yang kita nanti kirim ke body itu apa aja gitu ya. Jadi kan username. Tadi ada username dan email gitu ya. Yang tadi kita coba untuk bikin di sini ya, di query-nya. Nah, di sini kita coba lempar nilainya itu ke request ke body gitu ya, request ke body. Nah, setelah itu kita gunakan konsep try catch lagi. Try catch kayak gini. And then kita coba untuk bikin await db dot sama ya, execute juga. Di sini query-nya itu adalah insert into, sama yang kayak tadi ya, insert into table-nya apa. Terus nama field table-nya itu apa aja, username, dan tadi apa, email gitu ya. Habis itu baru kita kasih values gitu kan. Jadi query yang tadi kita panggil, nah ini kita karena values kita belum tahu, makanya kita pakai tanda tanya gini ya. Artinya tuh nanti kita isi dengan data yang ada di sini. Nah, di sini kita pakai array username dan apa tadi? Email gitu ya. Nah, yang ada di sini lah ya, yang ada di sini. Kita taruh di sini. And then kita panggil ketika dia berhasil, maka dia rest.status 201. Kalau dia created, usernya kita panggil message set message. Wih, ini pakai kurung kurawal ya teman-teman. Message user created successfully kayak gitu. Oke, ketika dia error, maka kita berikan respon statusnya itu adalah kayak tadi ya, 500 ngasihan. Terus usernya kita panggil error kayak gitu. Errornya itu adalah fail to fetch atau sorry, kok fetch sih, fail to create ya, create user. Oke. Di sini error betul. Oke. Nah, habis itu di roots kita tinggal kita panggil aja create user gitu kan. And then di sini untuk HTTP request-nya dia adalah post ya. Nah, untuk ininya sama /users, dan dia kayaknya kita tidak perlu menggunakan ID ya, karena ya dia nanti direct ID-nya sendiri satu-satu ya, masing-masing gitu ya. Terus kita tinggal panggil create user. Nah, ini udah jalan, kita tinggal coba tes. Nah, FYI atau for your information, kita tidak bisa fetching data. Kalau fetching data bisa ya di web, cuman di web itu tidak bisa kita melakukan post. Jadi di web itu hanya dapat menggunakan get aja, fungsi get. Nah, oleh karena itu kita gunakan biasanya itu Postman gitu. Postman untuk melakukan menggunakan semua service daripada HTTP gitu ya. HTTP request, karena ada banyak ya. Ada post, put kayak gitu. Nah, ini apa nih? Saya suruh sign-in lagi nih. Nah, teman-teman nanti sign-in ya. Kalau misalnya kelamaan, biasanya sih saya apa nih?
Kalau misalnya kelamaan, teman-teman bisa langsung aja menggunakan ini ya, apa namanya, test.res. Di sini kemarin kita udah instalasi ya untuk, REST client. Di sini itu ada yang namanya REST client, teman-teman. Nah, ini dipakai ini aja kalau misalnya kelamaan. Jadi untuk konfigurasi REST client-nya cuman kayak gini ya. Jadi kita coba untuk testing ya. Di sini itu, pemisah antara, apa namanya, HTTP request atas dan bawah itu adalah tanda pagar 3 kali kayak gini. Jadi kita coba untuk melakukan post. And then namanya itu adalah HTTP, URL kita ya, localhost 4000 slash di situ ada yang namanya endpoint path kita ya. Itu adalah ini ya, API users kayak gitu kan. Nah, ini tinggal panggil aja di situ. Terus kita kasih content type-nya. Type ya, bukan length. Application.json, application/json. Baru kita panggil di sini apa aja yang mau kita post tadi. Body untuk track body-nya gitu ya. Di sini ada username. Untuk testing aja nih, Mbak ya. Misal di sini saya coba kasih siapa ya? Akbar gitu ya. Terus di bawahnya misal email akbar@gmail.com. Nah, ini tinggal kita send request. Nah, katanya apa nih? Post HTTP invalid nih katanya nih. Oke, mungkin ada yang salah. As invalid HTTP. Oke, bentar. Mungkin kita ada kesalahan ya. Kayak gini tidak bisa. Saya coba hapus yang di atas deh. Kalau misalnya emang nggak mau. Application JSON. Harusnya sih udah betul ya. Coba kita tes. Oke, header must be a valid HTTP token. Oke, kita coba cek di ini ya. Ini turn off manage the extension. Wait. Kenapa di sini tidak mau nih? Let's say kita get. Mana kalau get? Oke, bentar. Get http://local. Oke, bentar. Coba kita ambil di sini deh. Gitu ya. Sama kok. Oke. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Ini artinya kita udah dapet nilainya API users. Tapi di sini ketika kita post dia tidak mau ya. Mungkin header name must be wait. Kita coba cek gitu ya. Kenapa dia tidak mau? Oke, coba kita cek di Google. When I use REST client. Mungkin kayaknya kita ada salah ini ya. Kita HTTP 1. Coba kita tes. Tes 1.1. Oke, masih salah. So extra critical. When I post patch content. Oh alah, apakah karena ini? Wait. Nah, loh kan. Nah, itu ya salah satu yang harus agak sedikit kita strict tuh ya. Kalau di apa namanya, REST client itu dia nggak bisa nih kita ngehubungin kayak gini. Artinya dia jalannya satu gitu katanya. Jadi harus di space gitu ya. Baru ini user created successfully.
artinya udah dapat gitu ya. Kita coba untuk jalanin. Nah, di sini tadi saya ngeklik 2 kali. Jadi Akbar jadinya ada 2 gitu ya, Akbar gitu. Cuman oke lah ya. Jadi nanti satu data ini kita coba untuk tes untuk ubah gitu ya. Jadi fungsi atau controller kita untuk create udah jadi, udah bisa. Oke, sekarang waktunya kita bikin untuk yang ini ya, update user. Jadi tadi data yang kedua yang saya bikin salah itu kita coba untuk update. Nah, di sini sama ya, kita export dulu. Export kayak gitu, const. Kayak biasa kita coba untuk bikin satu variabel namanya update user gitu ya. Dia cuma satu tunggal gitu ya. Kayak gini. Baru kita coba untuk bikin dia sama konsepnya single wait juga. Di sini request-nya apa gitu ya. Baru di sini kita bikin satu variable destructuring ID untuk mengambil ID kita di dalam rec dan parameter yang nanti kita lempar gitu ya. Jadi untuk mengubah mengupdate gitu ya sebuah data, biasanya kita ngambil ngambil ID-nya gitu, atau mungkin ada kode-kode lain yang mungkin bisa dijadikan acuan kayak gitu. Ya, ini untuk best practice aja sih. Nah, untuk data yang nanti akan diubah itu apa aja gitu ya, dimasukin nih di sini. Username dan email misal gitu ya. Atau mungkin ada beberapa data yang nggak mau diubah. Kayak misalnya mungkin ada NIK atau seperti apa yang dia tidak boleh diubah, ya tidak perlu dimasukkan ke dalam rec body kita. Ini yang nanti kita ubah gitu ya. Kita pakai konsep try catch juga masih untuk handling error kita kayak gitu ya. Habis itu di sini kita coba untuk bikin const result itu sama dengan await db.execute, sama untuk query-nya itu adalah menggunakan query update gitu. Query update di sini update nama tabelnya masih sama. Terus kita set apa gitu ya, username into apa gitu kan. Terus juga ada email into apa gitu ya. Di mana where ID itu sama dengan apa gitu. Jadi tanda tanya tuh sama kayak apa gitu ya. Di sini username, terus juga email dan ID gitu. ID. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu sini kasih sorry. Di sini tinggal kita panggil si resultnya di dalam sebuah fungsi gitu ya. Conditional statement di mana ketika result dot affected rows itu sama dengan 0. Jadi apakah ada yang affect gitu ya, maka kita coba return responnya itu adalah status sama kayak tadi ya 404. JSON-nya itu adalah message-nya itu user not found gitu ya. Jadi ketika nanti tidak ada gitu ya yang affect atau kolom yang kayak kena triggernya dia, artinya tidak ada usernya gitu ya. Jadi when it never affect sama rows, so user is not found gitu ya. And then kita coba kasih ketika dia memang bisa affect rows-nya, maka statusnya itu adalah 200 gitu ya. And then kita coba di sini kasih JSON-nya itu adalah message let's say user updated successfully gitu ya. Kayak gitu. And then untuk yang catch errornya di sini kita bikin sama lah ya. Untuk rest statusnya masih menggunakan 500. Di sini kita panggil JSON kayak gini. Errornya itu adalah di sini kita bikin fail to update user. Oke, mungkin itu sih. And then di routes kita jangan lupa untuk kita panggil ya, tadi update user. And then kita bikin di sini router dot put gitu ya. Kita menggunakan
HTTP request put gitu ya, menggunakan put, and then untuk endpointnya tetap sama users slash ID ya, karena kan kita ngambil ID, and then di sini update user kayak gitu. Kita coba testing di sini ya, di REST kita pisahkan dengan pagar 3 kali, and then kita pakai put untuk HTTP request kita. Ini URL sama, localhost 4000 /API/users/1 gitu ya. Terus kita tadi yang kita coba cek nilai ID 4 ya, berarti ID-nya 4. Di sini itu content type-nya sama. Content type-nya itu adalah application JSON. Terus kita bikin kayak gini. Pastiin ada space enter 1 kali lagi ya, biar dia tidak membaca kayak tadi, jadinya error. And then let's say kita update itu ada yang namanya user name gitu ya, username menjadi let's say Sri gitu ya. And then di sini itu kita tambahin emailnya, salsri@gmail.com kayak gini. Terus kita coba jalanin apakah fake. Nah, ini user updated successfully. Jadi ketika kita jalanin lagi di sini, maka dia udah berubah tuh. Tadinya kan Akbar, masih Akbar gitu ya. Ini udah berubah yang ID 4 itu menjadi Sri. Let's say kita coba untuk get di sini pun sama ya. Nih, saya get semua di sini akan muncul gitu ya. Misal saya panggil 3, ya yang muncul Akbar doang. Kalau saya panggil 5, ya nggak ada yang muncul gitu ya, karena tidak ada usernya. Oke, itu untuk yang update. Terakhir berarti kita bikin untuk yang delete, dimana kita masuk lagi ke controller kita. Ini udah lumayan panjang ya. Kita bikin export cons gitu ya. Cons apa nih? Delete user. Kayak gini. Terus kayak gitu. Nah, untuk yang delete user ini sama, kita masih menggunakan async await. Di sini refresh gitu ya. Terus di sini kita bikin cons. Kita tetap harus ngambil ID karena kita mau delete user itu ya by ID ya. Nggak bisa kita delete dia tanpa ID-nya gitu ya. Jadi nanti yang mau delete apa gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan ID, kita ambil dari parameter yang kita lempar gitu ya. Terus kita coba try catch, udah pasti kayak gini kan. Terus kita menggunakan destructuring result gini. Habis itu baru kita await db.execute lagi. Nah, kita coba bikin menggunakan query juga. Di sini query-nya itu adalah query delete gitu ya. From nama tablenya adalah user, di mana ID-nya itu adalah sama dengan berapa gitu ya. Nah, di sini itu kita panggil ID kayak gini. Nah, setelah itu kita bikin satu conditional di mana ketika si result gitu kan, ini ada effect gitu kan, effect rows gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, maka dia ya betul ya, maka dia akan return nilai daripada status kita itu adalah 404. Jadi dia tidak ada gitu ya. Usernya tidak ditemukan. Kita kasih message user not found. Kayak gini. Kok pakai titik koma ya. And then ketika dia affect gitu ya, affect row, maka kita return rest status kita itu menjadi 200 karena kita sudah berhasil gitu ya. Kita berikan message-nya itu adalah user deleted successfully gitu. Oke. And then untuk yang errornya, ketika dia memang ada error, kita coba untuk kasih rest statusnya itu adalah biasa ya 500 karena dia tidak bisa terhubung gitu ya. Message-nya itu adalah error, dengan error yang kita lempar adalah fail
to delete user gitu ya. Oke. Terus di bagian roots-nya nih ya, untuk yang bagian delete controller kita, silakan dipelajari, dipahami. Untuk roots-nya berarti kita tinggal panggil si delete user kayak gini. Habis itu baru kita router.delete. Di sini untuk endpoint kita tetap dari users and then /2 ID, karena kita tetap melempar nilai ID ya. Delete user. Bentar. Bener nggak? Bener ya. Cuman nanti yang kita ganti ya paling HTTP method kita gitu ya. Kalau misalnya HTTP method kita menggunakan put ya, nanti dia ujungnya ke update gitu ya. Di sini itu berarti kita tinggal panggil aja menggunakan REST client kita, pisahkan dengan menggunakan tanda pagar seperti ini. Terus kita tinggal delete. Oke. Delete kayak gini. HTTP //localhost /2 4000/API/users/ let's say yang mau kita hapus yang ID-nya 4 gitu ya. Karena mungkin saya kayaknya nggak suka nih sama yang ID-nya 4 gitu kan. Saya tinggal hapus aja content type, tetap sama application.json ya. Oke, JSON kayak gini. Oke, tuh. And then kita kalau misalnya delete, kita nggak perlu menggunakan ini ya, nggak perlu menggunakan data yang mau kita lempar ke body gitu ya. Jadi kita langsung aja kayak gini, coba kita jalanin. And then user deleted successfully. Ketika saya coba cek, maka user dengan ID 4 itu sudah tidak ada. Kita coba cek di sini pun sama ya. User dengan ID 4 itu sudah tidak ada. Ketika nanti coba kita tambahin lagi gitu ya. Mana nih? Create user nih. Create post ini ya. Ini create user. Let's say di sini saya tambahin Iqbar gitu ya. Sini Iqbar. Seharusnya dia ngelanjutinnya itu kelima ya. Jadi saya belum bikin konfigurasi supaya dia melanjutkan seharusnya itu dari nilai yang tidak ada. Jadi itu bisa ya, nanti kita coba menggunakan fungsi lah ya. Kayak gitu sih untuk API kita. Jadi API kita sudah berjalan dengan baik. Di sini sudah ada penjelasannya masing-masing ya. Kemarin kayaknya udah saya jelasin dengan sangat rinci sekali. Di sini kita menggunakan Nodemon kebetulan. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan Nodemon. Nah, untuk pemanggilannya ini cuman kayak gini. Jadi lebih banyak kita panggil di bagian roots-nya di sini. Kita settingnya di sini biar nggak repot. Atau mungkin teman-teman biar nggak lebih repot lagi, di sini tinggal dikasih aja, karena kan semuanya sama nih, users kayak gitu kan. And then di sini itu nggak perlu pakai users kayak gini. Jadi kita tinggal panggil /nya aja. Nah, yang ada ID-nya /1 aja. Kayak gini. Nanti sama sih hasilnya. Tuh kan. Lebih simpel sih gitu. Let's say di sini saya mau panggil 1 gitu kan. Maka muncul gitu ya. Tidak berbeda. Saya cuma membuat dia lebih simpel lagi sih. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Kira-kira kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat di bawah. Ya. Jangan lupa untuk terus tetap belajar. Thank you semuanya.